Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Semoga tetap semangat dalam belajar dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita bahas hari ini adalah akhlak tercela, yaitu riya dan nifaq. Pengertian riya. Riya dalam bahasa Arab artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan, baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Hal yang sepadan dengan riya adalah sum'ah, yaitu berbuat kebaikan agar kebaikan itu didengar orang lain dan dipujinya, walaupun kebaikan itu berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, orang yang riya berarti sum'ah, yakni ingin memperoleh pujian dari orang lain atas kebaikan yang dilakukan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain atau sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain atau riya, maka Allah akan perlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Bentuk-bentuk atau contoh perbuatan dan sifat-sifat riya. 1. Seorang siswa senang melakukan sholat duha dan duhur dengan harapan supaya dapat nilai dari gurunya. Berarti sholatnya itu karena riya, karena ingin mengharapkan nilai dari gurunya. Yang kedua, Bapak Taufan membantu pesantren di kampungnya supaya panitia mengumumkan dari hasil sumbangannya dengan maksud agar jamaah menilai dirinya ahli menyumbang. Yang ketiga, seseorang yang mengadakan aksi sosial, misalnya membantu korban banjir, gempa bumi, menyantuni anak yatim, diharapkan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV atau radio. Akibat buruk riya. 1. Riya termasuk syirik kecil. 2. Riya menghilangkan amal kebaikan. 3. Riya mendekatkan seseorang kepada kekafiran. Cara menghindari perbuatan riya. 1. Memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga makhluk itu dapat mendatangkan kesenangan dan dapat pula menimbulkan bencana, karena kita tidak membutuhkan pujian dan sanjungan mereka. 2. Tidak mudah berbangga atas pujian yang diberikan orang lain. 3. Membiasakan diri melakukan sesuatu dengan ikhlas. 4. Bersabar terhadap sikap orang lain yang kurang mengenakan terhadap apa yang kita perbuat. 5. Tidak memuji orang lain secara berlebihan sehingga membuat orang tersebut berbuat riya. 6. Melatih diri untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk menghindari pujian orang lain. Akhlak tercela selanjutnya yaitu nifaq. Pengertian nifaq. Nifaq menurut bahasa berasal dari kata nafiqah yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu, yaitu hewan sejenis tikus yang keluar dari sarangnya. Nifaq menurut istilah yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Ciri-ciri sifat atau bentuk sifat nifaq. 1. Beriman hanya sebatas lisan, hati dan perbuatannya mengingkari. 2. Senang bicara dusta dan mengingkari janji yang telah diperbuat, dan sering berkhianat ketika dipercaya. 3. Bersuara terlalu kencang dengan kata-kata yang buruk ketika bertengkar. 4. Suka berbohong, memutarbalikkan keadaan. 5. Tidak konsekuen dan mudah memberi janji.
Misalnya, seorang anak yang tidak memberi uang SPP dari orang tuanya dan menggunakan uang itu untuk hal yang lainnya. Selanjutnya yaitu membiasakan diri menghindari sifat nifak. 1. Nifak merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Nifak akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan masyarakat. 3. Nifak tidak sesuai dengan hati nurani manusia, termasuk hati munafik sendiri. 4. Kejujuran menenteramkan hati dan senantiasa disukai dalam pergaulan.